Anda kembali menyaksikan Bitok, Saudara. Selain Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto juga sudah bergabung bersama kami dua ekonom dari BCA, ada David Sumual, dan dari Mandiri ada Andreas Mauro. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Mbak. Oke, terima kasih. Oke, saya ke Pak Menko terlebih dahulu. Pak Menko, ini kalau kita lihat ada dana PEN yang digunting 356 triliun rupiah. Apakah ini karena ada sifat optimisme dari pemerintah bahwa ekonomi akan membaik karena adanya vaksin? Ya, pertama tentu ini kita sudah merencanakan memang secara bertahap anggaran PN ini turun dibandingkan yang lalu. Jadi tahun ini, tapi temanya tetap di tahun 2021 temanya tetap 6, kesehatan, perlindungan sosial, sektoral Pemda, kemudian UMKM, korporasi dan insentif usaha. Kemudian anggarannya menjadi 372,3. Jadi prioritas terhadap kesehatannya tetap. Tetapi ke depan ini kan UMKM dirasa sudah mulai mendapatkan napas baru. Karena UMKM kemarin yang terbesar kan di tahun 2020 UMKM diberikan dana yang terbesar, salah satu adalah 114 triliun, realisasinya 100 triliun. Nah tentu ke depan ini kita melihat sektor korporasi yang bisa membutuhkan restrukturisasi, tetapi polanya kan berbeda. Kita bisa melakukan dengan sistem penjaminan, sehingga tentu dengan sistem penjaminan ini ada yang polanya berbeda dengan penjaminan yang kemarin seperti dilakukan melalui perusahaan SMI dan PII. Dengan demikian tentu kita berharap bahwa restrukturisasi sektor perekonomian akan tumbuh, dan kalau kita lihat dari market, itu indeks harga saham juga sudah naik di 5.800, rupiah relatif stabil di 14.132. Kemudian kita melihat purchase manager index kita sudah masuk di atas 50 lagi. Kemudian kita lihat beberapa negara di luar juga PMI-nya udah lebih dari 50. Artinya apa? Yang penting kan kita sudah lihat at the end of the tunnel there is a light, then there is hope. Nah harapan ini akan dipicu lagi dengan Indonesia melakukan vaksinasi lebih awal. Sehingga tentu diharapkan ini bisa mendrive domestic ekonomi. Kalau kita lihat dari kuartal kedua ke kuartal ketiga kita bisa tumbuh 5,05. Kalau ini kita jaga 5,05 ini, maka pertumbuhan ekonomi di akhir tahun ini kita berharap bisa minus 1,2 sampai plus mungkin 0,6. Karena di sini kita lihat daya dorong anggaran pemerintah juga besar. Kita yakin bahwa PEN ini kita bisa realisasikan di tahun 2020 prognosanya mendekati 90%, 96%, di mana tentu dari sosial 99%, dari Pemda bisa 100%, kemudian pembiayaan 97%, korporasi karena ini sebagian besar tunggu PP ini bisa 100%, dan Silpa nanti dari kesehatan ini bisa kita dorong untuk pembelian vaksin. Jadi dengan demikian seluruh program ini bisa menopang program anggaran di tahun 372, dan kita mendorong lagi bahwa kita melihat bahwa investasi akan bergerak lagi. Sehingga kalau kemarin kan kita di drive tahun ini murni pemerintah, tetapi tahun depan kita yakin bahwa sektor investasi juga akan jalan, ditambah lagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja kita siapkan yang namanya Sovereign Wealth Fund. Jadi Sovereign Wealth Fund itu engine yang belum pernah kita punya, tetapi negara lain, Malaysia, Singapura, itu punya semua, sehingga dengan Sovereign Wealth Fund kita berharap bahwa ini akan mendorong investasi maupun pertumbuhan ekonomi kita. Oke, pemerintah artinya optimis bahwa perbaikan ekonomi akan terus terjadi setelah kuartal 3. Nah, saya ke Pak David terlebih dahulu. Pak David, ini kalau kita lihat kan penggerak ekonomi Indonesia mayoritas dari konsumsi dan juga belanja. Dengan adanya vaksin, bagaimana proyeksi Anda tentang angka pengangguran dan juga angka kemiskinan? Kalau vaksinnya efektif, atau sebaliknya, vaksinnya tidak efektif? Ya, memang angka pengangguran meningkat ya di Agustus itu 7,07%, dari Februari yang 5,23%. Jadi ada kenaikan 2,67 juta. Ini baru sampai angka Agustus. Sedangkan angka kemiskinan memang belum keluar yang bulan September, tapi terakhir angkanya 9,78%. Jadi memang kalau dilihat ada tren peningkatan di kuartal 2 dan kuartal 3. Tapi seperti dikatakan oleh Pak Menteri tadi bahwa memang
kelihatannya sudah mulai ada perbaikan ya. Jadi kalau kita lihat dari data transaksi itu memang kalau kondisi sekarang itu sudah di posisi kembali ke posisi sebelum pandemi sebenarnya. Jadi kalau kita bikin indeks itu sebenarnya posisinya sekarang mirip dengan posisi bulan Maret ya untuk data November. Jadi kelihatannya memang seperti dikatakan tadi juga oleh Pak Menteri bahwa untuk yang UMKM itu ada peningkatan. Jadi kita lihat transaksinya sudah baik ya. Ini mungkin juga terkait dengan program PEN dan program-program pemerintah yang lain yang memang sudah memberikan sejauh ini dalam 2 kuartal pemberian semacam bantalan sosial kepada masyarakat. Jadi fokusnya memang di tahun ini memang di bagaimana kita untuk menjaga supaya jaring pengaman sosial ini tetap bisa diberikan ke masyarakat berupa bantuan sosial, keringanan pajak, dukungan kredit. Namun ke depan saya pikir kita juga mulai berpikir untuk melakukan refocusing juga untuk coba melihat di tahun 2021 itu sebagian juga kita arahkan untuk stimulus ke arah bagaimana kita meningkatkan kapasitas produksi kita. Jadi program-program memang perlu ada rebalancing kelihatannya karena memang kalau dilihat dari data untuk yang UMKM dan juga mereka yang berpendapatan menengah ke bawah sudah ada semacam bantalan sosial. Jadi kelihatannya memang dari sisi transaksi mereka sudah cukup baik sejauh ini. Nah ini kita harapkan angka penganggurannya mulai tahun depan juga sudah mulai normalisasi. Demikian juga dengan angka kemiskinan. Saya ke Pak Andri. Pak Andri, kalau kita lihat di saat pandemi seperti ini, sektor yang cukup oke itu teknologi dan modal ya. Akses teknologi dan modal cukup gampang. Tapi untuk mereka yang ya punya teknologi yang cukup begitu. Nah, bagaimana Anda melihat dengan adanya kesenjangan misalnya? Oke, baik, Mbak. Sebelum menjawab, saya ingin mengucapkan congrats to Pak Menko dan pemerintah, jajaran pemerintah, karena setelah Omnibus Law, satu game changer kembali hadir ya, memberikan confidence, tambahan confidence bagi dunia usaha, perbankan, dan juga masyarakat, yaitu dengan hadirnya vaksin. Nah, sekarang balik kepada sektor dan juga tadi kemampuan teknologi. Bagi saya PR berikutnya buat pemerintah atau tantangan berikutnya buat pemerintah adalah bagaimana menghindari digital divide. Ya, digital divide ini adalah ketidakmerataan dari akses teknologi yang kemudian bisa berdampak kepada ya ketidakmerataan bagi pembangunan dan juga ketidakmerataan bagi pemulihan ekonomi. Terutama kami melihatnya dalam 2 sisi, dari sisi dunia usaha dan juga dari sisi pendidikan gitu. Jadi dari sisi pendidikan otomatis kita bicara tentang peningkatan kualitas SDM. Nah, jadi pemerintah namun kalau dilihat dari anggaran yang ada dan rencana tahun 2021 sebenarnya sudah mengalokasikan dan sudah aware tentang hal ini. Dan ini menjadi sangat krusial karena ke depan ya peningkatan UMKM salah satunya ya selain dari peningkatan demand adalah bagaimana misalnya UMKM bisa mengadopsi digital platform ya dan meningkatkan atau untuk masuk ke dalam value chain di global. Nah, otomatis kalau ingin masuk ke dalam value chain global, otomatis kemampuan untuk mengadopsi teknologi sangat penting. Nah, ujung-ujungnya adalah bagaimana memberikan akses yang equal. Nah, ini tantangan berikutnya. Saya rasa dengan bantuan dan koordinasi serta kolaborasi dengan dunia usaha, saya yakini tahun 2021 harusnya hal itu bisa dihindari tentang digital divide ini. Begitu, Mbak. Oke, Pak Menko, tadi kalau dari Pak David mengatakan harusnya dari refocusing anggaran untuk menyesuaikan kondisi, tadi juga disambung bahwa ada yang namanya juga penyesuaian teknologi yang juga harus disesuaikan oleh pemerintah. Bagaimana, Pak? Jadi refocusing anggaran itu selalu dilakukan secara dinamis dan di dalam kebijakan berbasis kepada Perpu 1 atau Undang-Undang Nomor 2. Sehingga di situ sudah ada fleksibilitas daripada refocusing anggaran sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan dinamika yang ada. Jadi itu sudah dilakukan di tahun 2020, tentunya di 2021 nanti kita juga melihat dan melakukan evaluasi secara cepat. Dan kemudian yang kedua memang benar apa yang didorong adalah dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini juga menjadi game changer untuk reform struktural, di mana obesitas regulasi ini justru mengadres masalah yang tadi disampaikan, yaitu pengangguran dan juga kemiskinan,
di mana kita ketahui bahwa angkatan kerja kita, angkatan kerja baru tiap tahun bisa sampai 2,4 juta, kemudian yang bukan angkatan kerja ada 65,7 juta, pengangguran yang setiap tahun itu ada 9,7, plus akibat dari pandemi COVID yang sudah terdata itu adalah yang 2,1 juta menjadi korban terkena PHK dan 1,3 juta dirumahkan, sehingga ada 3,5. Sehingga dengan demikian juga ada pekerja yang bekerjanya tidak penuh, menjadi paruh waktu. Nah, ini menjadi tantangan semua yang harus diselesaikan dengan reform secara struktural. Reform secara struktural melalui Cipta Kerja bukan hanya untuk menciptakan lapangan kerja, tetapi menciptakan entrepreneur baru, di mana paket terbesar salah satunya adalah UMKM, di mana UMKM dilakukan sederhana, misalnya membentuk PT. Sebelumnya harus modalnya 50 juta. Kalau sekarang tidak perlu modal itu. Di Singapura aja bisa buat $1 company. Nah, kalau kemarin tanpa Undang-Undang Cipta Kerja, usaha kecil dan menengah itu menjadi sektor yang informal terus. Nah, oleh karena itu kita dorong menjadi faktor formal sehingga mereka bisa membentuk PT sendiri, modalnya terserah. Kurang 1 juta pun bisa, 500.000 pun bisa. Demikian pula untuk membentuk koperasi dipermudah. 9 orang bisa membentuk koperasi, sehingga kita mendorong bahwa yang 64,7 juta UMKM ini, 63,5 juta usaha mikro kecil ini menjadi formal. Kalau mereka formal, maka nanti dari Bank Mandiri bisa memberikan akses pembiayaan. Kemudian dari perpajakannya jelas, sehingga kita tidak mengandalkan kepada sektor informal lagi, tetapi seluruhnya bisa masuk ke sektor formal. BUMD pun menjadi badan hukum untuk ekonomi. Nah, dengan demikian maka tentunya ini menjadi game changer yang menambah keyakinan daripada masyarakat untuk menjadi wira swasta. Dan kita tahu bahwa wira swasta terbesar itu adalah usaha-usaha yang di bawah 500 juta, bahkan yang super mikro di bawah 10 juta pun didorong oleh pemerintah dalam paket ini. Nah, tentunya berikutnya yang terkait dengan digitalisasi ini menjadi akselerator, karena kita tahu pertumbuhan ICT ini 10%. Sehingga dalam situasi pandemik, akseleratornya adalah ICT, ditambah lagi sektor pertanian dan agro. Kita lihat pertanian dan agro, termasuk ekspornya misalnya sawit dan turunannya itu 20 miliar, itu tidak bergeser. Jadi itu tetap dan kita bisa menjaga harga komoditas dengan program B30. Jadi pemerintah punya beberapa engine, dan alhamdulillah komoditas juga sudah membaik, termasuk batu bara. Sehingga sebetulnya pemerintah confident ini bisa kita dorong, dan kalau tadi pemicunya vaksin, Cipta Kerja, plus perbankannya agresif, nah ini bisa akseleratornya akan semakin banyak. Oke, pemerintah begitu confident. Bagaimana dengan para ekonom, Bapak-Bapak? Saya ke Pak Andri dulu. Anda optimis pertumbuhan ekonomi akan membaik 2021? Optimis, Mbak, karena sebenarnya trajektorinya kami juga baru saja mengupdate indeks kami. Ini kalau dilihat di bulan November, ini angkanya memang sudah relatif membaik, ya, indeks spending kami. Jadi kalau dilihat data indeks spending November itu sama yang tadi disampaikan oleh Mas David, itu angkanya udah mengarah ke periode di bulan Januari gitu. Jadi sebenarnya modal atau trajektori kita, arah ekonomi kita memang menuju yang lebih baik. Dan yang satu lagi yang perlu dicatat adalah sudah melewati rock bottom level gitu. Jadi posisi sudah pulih dan kemudian akan lebih baik di 2021. Sudah melewati rock bottom level. Kalau Pak David bagaimana? Apakah Anda yakin 2021 ekonomi Indonesia akan membaik? Ya, kelihatannya begitu, Mbak. Jadi kalau dilihat memang yang terburuk kelihatannya sudah berlalu di kuartal 2, dan ini memang kelihatan dari transaksi ya secara nasional ini kecenderungannya membaik terus, dan memang di Oktober November ini sempat di Oktober itu kecenderungan flat ya, tapi di November ini saya perhatikan datanya kembali meningkat, dan ini memang sudah berada di level pra-pandemic level ya. Jadi kelihatannya memang sekarang kita harus fokus bagaimana kita dorong sektor-sektor yang memang bisa didorong tadi lewat stimulus ya, seperti tadi contohnya infrastruktur, ICT, tapi juga kita memperhatikan sektor-sektor yang paling terdampak juga ya, seperti pariwisata dan seterusnya. Jadi ini saya pikir perlu dilanjutkan upaya-upaya itu supaya konsisten terus kita ada perbaikan, dan juga confidence dari
masyarakat ya dan juga investor kita terus pertahankan, terutama dengan tadi bagaimana kita konsisten sesuai dengan jadwal distribusi vaksin kita ya. Jadi ada optimisme yang sangat kuat di antara pebisnis maupun juga investor bahwa ini distribusi vaksinnya bisa kita selesaikan di kuartal 1 tahun depan. Oke, saya rasa di segmen ini kita semua optimis bahwa pertumbuhan ekonomi akan membaik di tahun 2021. Terima kasih telah bergabung bersama kami Pak David dan juga Pak Andri Asmoro. Selamat malam. Selamat malam. Saudara, jangan kemana-mana, Bisnis Talk masih akan segera kembali bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto.